Di sebuah desa terpencil yang dipenuhi mitos dan kepercayaan akan ilmu hitam, hidup seorang wanita muda bernama Rini bersama ibunya, Bu Lastri, dan kedua anaknya, dan seorang bayi perempuan yang baru saja lahir. Desa itu sedang dilanda ketakutan setelah kematian misterius beberapa warga, terutama wanita hamil dan anak-anak kecil. Rini dituduh sebagai penyebab semua bencana itu. Warga yakin bahwa ia mempraktikkan ilmu hitam, palasik, sebuah ilmu terkutuk yang membuat seseorang hidup dengan memangsa janin dalam kandungan dan anak-anak kecil untuk memperpanjang hidup dan kekuatannya. Desas-desus ini semakin parah karena suami Rini meninggal mendadak beberapa bulan sebelumnya, meninggalkan keluarga kecil itu dalam keterasingan dan kecurigaan warga. Suatu malam, ketakutan warga mencapai puncaknya. Dipimpin oleh seorang tetua desa yang penuh amarah, mereka menyerbu rumah Rini dengan membawa obor dan senjata tajam. Bu Lastri berusaha melindungi putri dan cucunya, tapi kekuatan massa terlalu besar. Rini dipaksa keluar dari rumah bersama Ayu, sementara Bu Lastri yang memegang bayi kecil itu bersembunyi di semak-semak di belakang rumah. Jeritan Rini dan Ayu menggema di tengah malam. Kedua ibu dan anak itu dibantai tanpa belas kasihan oleh warga desa yang diliputi kebencian dan ketakutan buta. Jasad mereka dilemparkan ke jurang tanpa pemakaman yang layak. Bu Lastri hanya bisa menangis tanpa suara, memeluk erat bayi cucunya, menyaksikan pembantaian itu dari kejauhan. Dengan hati yang hancur, Bu Lastri melarikan diri ke hutan. Dalam hatinya ia bersumpah tidak akan membiarkan cucu yang tersisa ini bernasib sama. Ia akan memastikan bahwa bayi ini tumbuh besar dengan kekuatan yang cukup untuk membalas dendam pada semua orang yang telah menghancurkan hidup mereka. Setelah berhari-hari berjalan tanpa arah, Bu Lastri tiba di depan sebuah rumah megah di pinggir kota. Rumah itu milik pasangan kaya raya, Pan Bu Maya, yang selama bertahun-tahun berharap memiliki anak tetapi tak pernah diberi keturunan. Dengan berat hati, Bu Lastri meletakkan bayi tersebut di depan pintu rumah, membungkusnya dengan selimut lusuh, dan meninggalkan surat kecil yang hanya berbunyi, "Rawatlah dia seperti darah dagingmu sendiri." Namun, Bu Lastri tidak pergi jauh. Beberapa bulan kemudian, ia kembali ke rumah besar itu, menyamar sebagai wanita tua miskin yang mencari pekerjaan. Pak Gito dan Bu Maya menerimanya dengan baik hati sebagai pembantu rumah tangga. Bu Lastri kini memiliki akses penuh untuk tetap dekat dengan cucunya yang diberi nama Sari oleh pasangan kaya itu. Di dalam kamarnya yang kecil dan gelap, Bu Lastri mulai melakukan ritual-ritual rahasia. Dengan bantuan ilmu hitam yang ia miliki, ia mulai menurunkan kekuatan palasik kepada cucunya. Setiap makanan yang diberikan kepada bayi Sari diam-diam dicampur dengan darah dan potongan janin yang Bu Lastri peroleh melalui cara-cara yang mengerikan. Ia percaya bahwa kekuatan palasik akan tumbuh dalam tubuh Sari, menjadikannya alat pembalasan dendam yang sempurna. Bu Lastri di dalam kamar gelapnya membisikkan mantra kepada bayi Sari yang sedang tidur di dalam ayunan. Matanya memancarkan kebencian yang dalam, sementara bayangan Rini dan Ayu seolah hadir di dalam kegelapan, menuntut pembalasan dendam. Waktu berlalu, dan bayi Sari tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang sehat dan cantik. Pak Gito dan Bu Maya memanjakannya dengan kasih sayang, menganggapnya sebagai anak kandung mereka. Namun, di balik wajah manis Sari, kegelapan mulai tumbuh. Yang tetap tinggal sebagai pembantu di rumah itu diam-diam menjalankan rencananya. Ia terus melakukan ritual ilmu hitam setiap malam, memanfaatkan kekuatan palasik yang ia kuasai untuk membimbing Sari ke jalur yang kelam. Bu Lastri mengorbankan wanita-wanita hamil di desa-desa sekitar, menculik mereka lalu membunuh dan mengambil janin mereka. Janin-janin itu diolah menjadi makanan yang diam-diam diberikan kepada Sari. Seiring waktu, Sari mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia sering mengalami mimpi buruk tentang darah dan bayi menangis. Kadang-kadang ia merasa sangat lapar, tetapi makanan biasa tidak bisa memuaskannya. Pak Gito dan Bu Maya merasa ada sesuatu yang tidak wajar, tetapi mereka mengabaikan hal itu, menganggapnya hanya sebagai fase pertumbuhan anak-anak. Bu Lastri menyadari kekuatan palasik mulai tumbuh di dalam tubuh Sari. Gadis kecil itu menjadi semakin peka terhadap suara-suara aneh, terutama suara wanita hamil. Suatu malam, Sari tiba-tiba bangun dari tidurnya dan berkata kepada Bu Lastri dengan suara yang aneh, "Nenek, aku lapar, aku ingin janin." Bu Lastri tersenyum puas menyadari bahwa cucunya sudah mulai menerima kekuatan gelapnya. Di sisi lain, di desa tempat Rini dulu tinggal, beberapa wanita hamil mulai menghilang secara misterius.
Warga desa hidup dalam ketakutan menduga bahwa ada makhluk gaib yang mengincar mereka. Namun mereka tidak tahu bahwa Bu Lastri diam-diam sering kembali ke desa itu untuk mengambil korbannya. Pada suatu malam, Bu Lastri membawa Sari kecil ke desa itu. Ia menunjukkan dari kejauhan tempat di mana Rini dan Ayu dibantai oleh warga. Ingat tempat ini, Sari. Mereka membunuh ibumu di sini. Mereka membunuh kakakmu. Kamu akan membalaskan dendam kita, nak. Bu Lastri mulai melatih Sari untuk menggunakan kekuatannya. Sari diajari untuk memisahkan kepala dan tubuhnya, sebuah ciri khas Palasik sehingga ia bisa terbang mencari mangsa. Sari, meskipun awalnya ketakutan, perlahan menerima takdirnya sebagai Palasik. Ia mulai merasa bahwa memburu janin dan darah adalah bagian dari dirinya. Sari yang kini berusia 12 tahun mulai memburu wanita-wanita hamil atas perintah Bu Lastri. Ia akan terbang dalam wujud Palasik, menembus dinding dan memakan janin yang masih berada di dalam kandungan. Bu Lastri selalu mendampinginya, memastikan tidak ada yang mengetahui rahasia mereka. Namun, ketegangan memuncak ketika Bu Maya, ibu angkat Sari, mulai mencurigai perilaku aneh Sari dan Bu Lastri. Suatu malam, Bu Maya memergoki Bu Lastri, membawa pulang darah segar dan menyembunyikannya di dapur. Ketika ditanya, Bu Lastri hanya menjawab dengan senyuman dingin, ini hanya ramuan tradisional untuk kesehatan Sari. Ketakutan mulai menggerogoti Bu Maya. Ia berbicara dengan Pak Gito, tetapi suaminya menganggap kecurigaannya berlebihan. Namun, Bu Maya tidak menyerah. Ia mulai mengawasi Bu Lastri dan Sari dengan lebih ketat. Di malam yang sama, Bu Lastri membawa Sari keluar untuk berburu. Kali ini mereka mendatangi seorang wanita hamil di desa yang dulu membantai Rini. Dalam wujud Palasik, Sari berhasil membunuh wanita itu dan mengambil janinnya. Tetapi kejadian ini tidak luput dari perhatian warga. Mereka menemukan tubuh wanita itu keesokan paginya dengan kondisi mengerikan. Perut robek dan janin hilang. Warga mulai ketakutan dan curiga bahwa makhluk gaib telah kembali menghantui desa mereka. Mereka tidak tahu bahwa Sari, gadis yang tampak polos itu, adalah pelaku di balik pembunuhan-pembunuhan ini. Tahun demi tahun berlalu. Kini Sari telah beranjak remaja, usianya 16 tahun. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik, penuh pesona, dan dicintai oleh orang tua angkatnya, Egito dan Bu Maya. Namun, di balik kecantikan dan senyum manisnya, Sari semakin tenggelam dalam kegelapan. Kekuatan Palasik yang diwariskan oleh neneknya, Bu Lastri, telah tumbuh dengan sempurna. Setiap malam, Sari terbang dengan wujud Palasik, memisahkan kepalanya dari tubuh untuk memburu janin dari wanita-wanita hamil di desa sekitar. Dengan pengawasan dan arahan Bu Lastri, pembunuhan-pembunuhan ini terjadi tanpa jejak, membuat warga desa semakin diliputi teror. Tubuh wanita-wanita hamil ditemukan dengan kondisi mengenaskan, perut robek dan janin hilang tanpa bekas. Namun, kehausan Sari akan janin semakin tak terkendali. Bahkan di siang hari, ia sering tergoda oleh aroma tubuh wanita hamil yang melintas di dekatnya. Ia mulai kehilangan kendali atas naluri kelamnya. Semua berubah ketika suatu hari, Bu Maya memberi kabar mengejutkan kepada Pak Gito. Ia sedang mengandung anak mereka. Setelah bertahun-tahun berharap memiliki anak, kehamilan ini menjadi anugerah besar bagi pasangan itu. Mereka tidak mengetahui bahwa kabar bahagia ini adalah malapetaka yang akan segera menghancurkan hidup mereka. Bagi Sari, kabar kehamilan Bu Maya menjadi sebuah mimpi buruk. Bau janin dalam tubuh Bu Maya terasa sangat menyengat. Membuatnya kehilangan kendali setiap kali berada di dekat ibu angkatnya. Naluri Palasiknya meronta, memerintahkan untuk memangsa janin tersebut. Nenek, aku tidak bisa menahannya. Aku ingin janin itu. Aku ingin... Sari berbisik lirih kepada Bu Lastri di malam yang gelap. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan kelaparan. Bu Lastri yang telah menanamkan kebencian dalam hati Sari hanya tersenyum dan berkata, "Itu bukan anakmu. Itu anak musuhmu. Ambil dia sebelum dia menjadi sainganmu." Sementara itu, Bu Maya mulai menyadari sesuatu yang aneh pada Sari. Setiap kali ia mendekati Sari, gadis itu tampak menghindar. Sari sering terlihat menatapnya dengan mata tajam, hampir seperti seorang pemangsa yang menatap mangsanya. Ketika Bu Maya menceritakan hal ini kepada Pak Gito, ia menganggap istrinya hanya terlalu khawatir karena perubahan hormon akibat kehamilan. Namun Bu Maya tak bisa mengabaikan perasaannya. Ia mulai mencurigai sesuatu yang lebih dalam. Ia mulai mengamati Sari dan Bu Lastri dengan lebih seksama, berharap menemukan jawaban atas keanehan yang dirasakannya. Pada suatu malam, Bu Maya tanpa sengaja mendengar percakapan antara Sari dan Bu Lastri. Ia mendengar Sari mengeluh tentang bau janin yang menggoda dan bagaimana ia ingin segera memilikinya.
Dengan jantung berdegup kencang, Bu Maya mencoba mengintip dari balik pintu. Ia melihat Bu Lastri sedang memegang sesuatu yang tampak seperti potongan janin, menyerahkannya kepada Sari untuk dimakan. Bu Maya terkejut dan hampir menjerit, tetapi ia menahan diri. Ia tahu jika ia membuat keributan sekarang, nyawanya bisa terancam. Ia kembali ke kamarnya dengan tubuh gemetar. Malam itu, Bu Maya memberanikan diri menceritakan semua yang dilihatnya kepada Pak Gito. Namun, sebelum mereka bisa mengambil tindakan, Sari yang mendengar pembicaraan mereka diam-diam memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Di tengah malam, Sari memasuki kamar Pak Gito dan Bu Maya. Dalam kegelapan, ia berdiri di samping tempat tidur mereka dengan mata yang berkilat penuh kebencian. "Aku tidak akan membiarkan kalian menghentikanku," katanya dengan suara dingin. Pak Gito terbangun dan mencoba melawan, tetapi kekuatan Sari sudah berada di luar kendali. Dengan satu gerakan cepat, ia menghabisi Pak Gito. Bu Maya yang ketakutan setengah mati berusaha melarikan diri, tetapi Sari dengan mudah menangkapnya. Dengan kekuatan palasiknya, Sari memakan janin dalam kandungan Bu Maya, meninggalkan wanita itu sekarat dengan tubuh penuh luka. Bu Maya sempat menatap Sari dengan mata penuh kesedihan dan kebingungan sebelum mengembuskan napas terakhirnya. "Kenapa? Sari? Kami mencintaimu," adalah kata-kata terakhirnya sebelum hidupnya berakhir. Dengan kematian orang tua angkatnya, Sari merasa bebas sepenuhnya untuk melanjutkan misinya. Ia mulai memburu satu persatu warga desa yang dulu membantai ibu dan kakaknya. Dengan kekuatan besar yang dimilikinya, tak ada yang mampu menghentikannya. Warga desa mulai hidup dalam ketakutan yang lebih besar. Mereka tidak tahu bahwa gadis yang dulu mereka anggap sebagai anak manis adalah makhluk pembalas dendam yang telah dikirim untuk menghancurkan mereka. Sari berdiri di tengah desa pada malam hari, memandangi rumah-rumah warga yang dulu menyiksa ibunya. Dengan suara dingin dan penuh kebencian, ia berkata, "Kalian semua akan merasakan apa yang telah kalian lakukan pada keluargaku." Malam itu, desa masih dalam bayang-bayang teror. Warga yang masih tersisa saling memperingatkan untuk tidak keluar rumah setelah senja. Namun seperti biasa, Karto dan Sarno, dua satpam desa yang terkenal suka berbuat mesum, tidak memedulikan aturan itu. Mereka sering kali mengintip wanita-wanita desa, terutama para ibu hamil, saat sedang mandi atau buang air di sungai. "Lihat, Sar, malam-malam begini, pasti ada saja yang datang ke sungai. Biasanya ibu-ibu hamil kan suka kesini buat cuci-cuci," bisik Karto sambil menyengir. Sarno tertawa kecil. "Kita tunggu saja, pasti ada tontonan malam ini." Keduanya bersembunyi di balik semak-semak dekat sungai dengan mata tajam mengamati setiap pergerakan. Mereka sudah menyiapkan diri untuk menunggu hiburan mereka. Namun, malam ini bukan hiburan-hiburan yang mereka dapatkan, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di kejauhan, Karto dan Sarno melihat sesuatu yang aneh. Sesosok perempuan muda berdiri di tepi sungai, rambutnya panjang, tubuhnya terlihat ramping. Karto menyenggol Sarno sambil terkikik pelan. "Itu dia, Sar. Kayaknya perempuan muda. Untung kita keluar malam ini." Namun, senyuman di wajah mereka perlahan memudar ketika mereka melihat sosok itu lebih jelas. Kepala perempuan itu perlahan terpisah dari tubuhnya. Kepala itu melayang, membawa serta organ-organ tubuh bagian dalam yang menjuntai di bawahnya, seperti hati dan usus. Kepala itu kemudian terbang rendah di atas sungai seolah sedang mencari sesuatu. Sarno menelan ludah dengan susah payah. "Karto, itu apaan? Apa kita lagi mimpi?" bisiknya dengan suara gemetar. Karto yang biasanya berani kini membeku di tempat. Itu Palasik," ujarnya dengan suara serak. Tubuhnya gemetar hebat dan ia berusaha mundur perlahan tanpa membuat suara. Sari dalam wujud Palasiknya segera menyadari kehadiran mereka. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah semak-semak tempat Karto dan Sarno bersembunyi. Ia terbang mendekat dengan cepat, membuat suara mendesing yang menakutkan. Karto dan Sarno panik. Mereka berusaha melarikan diri, tetapi kaki mereka terasa berat seolah-olah ada yang menahannya. Sari muncul di depan mereka, tubuhnya yang mengerikan berlumuran darah. Ia tersenyum dingin, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. "Kalian pikir aku tidak tahu apa yang kalian lakukan selama ini?" Sari berbicara dengan suara menggema yang menakutkan. "Kalian mengintip ibu-ibu hamil yang tak berdaya, memanfaatkan kelemahan mereka. Sekarang giliran kalian merasakan ketakutan yang mereka rasakan." Karto jatuh terduduk. Ia memohon dengan suara bergetar. "Ampuni kami. Kami tidak tahu kalau itu kau, Sari. Kami salah. Tolong." Namun, Sari tidak mengenal belas kasihan. Dengan kekuatan Palasiknya, ia mengangkat tubuh Karto dengan ususnya yang menjuntai,
lalu melemparkan pria itu ke sungai dengan kekuatan luar biasa. Tubuh Karto membentur batu besar di dasar sungai, menyebabkan kepalanya pecah seketika. Sarno hanya bisa menjerit ketakutan. Ia mencoba berlari tetapi Sari dengan cepat mengejarnya. Kepala Sari melayang di atasnya dan dengan satu gigitan besar ia menghancurkan leher Sarno. Pria itu terjatuh, menggelepar di tanah sebelum akhirnya tewas dengan wajah penuh ketakutan. Setelah membunuh kedua satpam desa itu, Sari kembali ke tubuhnya yang semula di tepi sungai. Ia berdiri di sana dengan mata yang penuh kebencian menatap ke arah desa. Malam itu, ia meninggalkan tubuh Karto dan Sarno di sungai dengan kondisi mengenaskan, sebagai peringatan bagi siapapun yang mencoba melawannya atau mencampuri urusannya. Namun, warga desa yang menemukan mayat mereka di pagi hari tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada yang tahu bagaimana menghentikan kekuatan Sari, yang semakin hari semakin tak terkendali. Warga desa yang ketakutan dan mulai merencanakan untuk meninggalkan desa. Namun, Bu Lastri memperingatkan Sari bahwa kekuatannya yang semakin besar akan menarik perhatian pihak luar. Desa kini benar-benar menjadi neraka bagi warganya. Tidak ada tempat yang aman dari amukan Sari. Ia terus membantai dengan kekuatan palasiknya yang semakin sulit untuk dihentikan. Warga yang tersisa hidup dalam ketakutan, tetapi mereka tidak tahu kemana harus lari. Malam itu, Sari kembali ke jalan desa yang sunyi. Wajahnya berubah penuh dendam, matanya merah menyala. Ia merasakan bau janin dari kejauhan, menariknya ke arah rumah Pak Mansur, seorang warga yang dikenal mendukung pembantaian ibunya dahulu. Pak Mansur tinggal bersama menantunya, seorang wanita muda bernama Lina yang sedang hamil 6 bulan. Ketika Sari sampai di depan rumah itu, ia berhenti sejenak dan tersenyum dingin. "Pak Mansur, sudah lama aku menunggu giliranmu," gumamnya sambil mengetuk pintu dengan pelan. Pak Mansur yang terbangun oleh ketukan itu mengintip dari celah jendela. Namun saat ia melihat wajah Sari yang penuh darah, ia mundur dengan ketakutan. "Siapa itu, Pak?" tanya Lina dari dalam, tidak menyadari bahaya yang mengintai mereka. "Diam, matikan lampu," bisik Pak Mansur panik. Namun, Sari sudah tahu mereka ada di dalam. Dengan kekuatan gaibnya, ia menghancurkan pintu depan. Lina menjerit keras, dan Pak Mansur mencoba melindunginya dengan membawa pisau dapur. "Pergi dari sini, apa maumu?" teriak Pak Mansur, meskipun tubuhnya gemetar. Sari tertawa kecil. "Kau tahu apa yang kuinginkan? Aku ingin mereka yang membunuh ibuku merasakan hal yang sama. Dan sekarang giliranmu." Pak Mansur mencoba menyerang Sari dengan pisaunya, tetapi usahanya sia-sia. Dengan sekali hentakan tangan, Sari melemparkannya ke dinding hingga tubuhnya remuk. Lina berlari ke dapur untuk bersembunyi, tetapi Sari dengan mudah menemukannya. "Aku bisa mencium bau janinmu, Lina," bisik Sari mendekati wanita yang ketakutan itu. "Janin ini adalah milikku." Lina menangis dan memohon ampun, tetapi Sari tidak peduli. Dengan kekuatan gaibnya, ia membuat Lina terangkat di udara. Perut Lina tiba-tiba robek tanpa sentuhan, dan janin yang belum lahir itu melayang keluar ke tangan Sari. Lina pingsan karena kehabisan darah sebelum akhirnya mati. Sari memakan janin itu dengan rakus, lalu meninggalkan rumah Pak Mansur dalam kondisi berlumuran darah. Kabar pembantaian di rumah Pak Mansur membuat warga yang tersisa semakin panik. Mereka berkumpul di rumah kepala desa mencari cara untuk menghentikan Sari. Namun, setiap rencana mereka gagal karena tidak ada yang tahu bagaimana melawan kekuatan Palasik. Intip. Di sisi lain desa, 2 satpam bernama Pak Rudi dan Pak Jono, yang dikenal sering mengintip wanita hamil mandi di sungai, sedang berjaga malam itu. Mereka berbicara sambil tertawa, tidak menyadari bahaya yang mengintai mereka. Kamu dengar nggak? Katanya Sari itu jadi Palasik, ujar Pak Jono sambil tertawa kecil. "Iya, tapi siapa takut? Palasik cuma mitos, nggak ada itu yang bisa melawan kita," balas Pak Rudi sombong. Namun, tawa mereka terhenti ketika mereka melihat sosok Sari melayang di udara, dengan kepala yang terlepas dari tubuhnya, usus menjuntai, dan matanya menyala merah. Pak Jono menjatuhkan obornya, wajahnya pucat pasi. Itu apa, Rudi?" Sari mendekati mereka dengan senyum menyeramkan. "Jadi ini pekerjaan kalian? Mengintip wanita hamil? Mungkin kalian ingin melihatku lebih dekat." Pak Rudi mencoba lari, tetapi Sari dengan cepat menangkapnya. Ia mencabut jantung Pak Rudi dengan tangannya, membuat tubuh pria itu langsung roboh. Pak Jono hanya bisa menjerit sebelum ia menjadi korban berikutnya. Setelah membantai 2 satpam itu, Sari kembali ke rumah. Bu Lastri, neneknya, sudah menunggu dengan wajah serius. "Sari, ini sudah cukup, jangan teruskan," teriak Bu Lastri. Namun Sari hanya menatapnya dingin. "Ini belum cukup, Nek. Semua orang di desa ini harus mati."
Bu Lastri mulai menyadari bahwa kekuatan Sari semakin tidak terkendali. Ia mencoba merapal mantra untuk menahan kekuatan Palasik Sari, tetapi Sari justru menyerangnya. Jangan pernah mencoba menghentikanku, Nek. Bahkan kau pun tidak bisa menghancurkan apa yang sudah kubangun, ujar Sari sebelum meninggalkan rumah. Desa kini berada di ambang kehancuran total. Warga yang tersisa hanya bisa berdoa, berharap ada seseorang yang bisa menghentikan Sari. Namun, kekuatan Sari kini sudah terlalu besar dan tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Desa kini benar-benar berada di bawah cengkeraman teror Sari. Setiap malam, bau darah dan tangisan warga terdengar dari berbagai penjuru. Tidak ada yang berani keluar rumah, sementara tubuh-tubuh tak bernyawa ditemukan di jalanan setiap pagi. Di tengah situasi yang mencekam ini, seorang pria datang ke desa. Pria itu adalah Pak Ustadz Karim, seorang ulama yang dikenal memiliki kemampuan spiritual tinggi. Ia datang atas permintaan seorang warga yang berhasil melarikan diri dan menceritakan tragedi desa kepada tokoh-tokoh agama di daerah sekitarnya. Ketika Pak Karim tiba di desa, ia langsung disambut oleh suasana mencekam. Rumah-rumah terkunci rapat dan jalanan dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang. Pak Karim berhenti di depan masjid yang kini kosong, menghela napas panjang sebelum memasuki bangunan itu. Pak Karim bertemu Bu Lastri. Pak Karim mulai mencari tahu tentang asal-usul teror ini. Ia mendengar desas-desus tentang seorang gadis bernama Sari yang menjadi palasik dan membantai warga desa. Setelah menyusuri beberapa rumah, ia akhirnya bertemu dengan Bu Lastri, yang tampak lelah dan penuh rasa bersalah. Pak Ustaz, tolong kami, Sari. Dia bukan lagi cucu saya. Dia telah menjadi sesuatu yang tidak terkendali, ujar Bu Lastri dengan suara bergetar. Pak Karim menatap Bu Lastri dalam-dalam. Bu, apakah benar Anda yang menurunkan ilmu itu kepada Sari? Bu Lastri menunduk. Saya hanya ingin melindungi cucu saya. Saya tidak tahu kalau dendamnya akan sebesar ini. Pak Karim mengangguk pelan. Dendam adalah api, Bu. Sekali dinyalakan, sulit untuk dipadamkan. Tapi saya akan mencoba menghentikan ini, meskipun mungkin nyawa saya menjadi taruhannya. Malam itu, Sari kembali keluar dari persembunyiannya. Dengan wujud palasik, ia melayang di udara mencari korban berikutnya. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang pria berdiri di tengah jalan desa, membawa tasbih dan tongkat kayu. Siapa kau? Tanya Sari, suaranya terdengar seperti bisikan gaib. Pak Karim menatap Sari tanpa gentar. Aku adalah seseorang yang dikirim untuk menghentikanmu. Sari, hentikan perbuatanmu sebelum semua ini berakhir lebih buruk untukmu. Sari tertawa keras, suaranya menggema di seluruh desa. Hentikan aku? Kau pikir kau siapa? Tidak ada yang bisa melawanku. Pak Karim tidak terpengaruh. Ia mulai merapal doa dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya terang yang membuat Sari mundur beberapa langkah. Kau boleh kuat, Sari, tapi kekuatanmu berasal dari kegelapan. Dan kegelapan selalu kalah oleh cahaya, ujar Pak Karim dengan tenang. Sari melancarkan serangan pertamanya, melemparkan bola energi gelap ke arah Pak Karim. Namun, Pak Karim mengangkat tongkatnya, dan energi itu memantul kembali. Sari menjerit marah dan melompat ke arah Pak Karim dengan wujud menyeramkan. Pak Karim tetap tenang, membaca ayat-ayat suci yang membuat tubuh Sari perlahan melemah. Namun, kekuatan Sari tidak bisa dianggap remeh. Ia berhasil menyerang Pak Karim, membuat tongkat kayu itu terpental jauh. Pertarungan ini berlangsung sengit dengan Sari yang terus menyerang dan Pak Karim yang berusaha melindungi dirinya dengan doa dan cahaya suci. Namun, Sari mulai menyadari bahwa Pak Karim adalah lawan yang berbeda dari warga desa lainnya. Ia memiliki kekuatan yang benar-benar bisa menandingi dirinya. Di tengah pertarungan ini, Bu Lastri muncul mencoba menghentikan keduanya. Sari, hentikan ini! Kau hanya akan menghancurkan dirimu sendiri, teriak Bu Lastri. Namun, Sari tidak mendengarkan. Dalam amarahnya, ia justru menyerang neneknya sendiri. Bu Lastri terpental ke tanah, terluka parah. Pak Karim mencoba menolong Bu Lastri, tetapi Sari memanfaatkan momen ini untuk melarikan diri. Ia tahu bahwa melawan Pak Karim bukanlah hal yang mudah, dan ia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk bisa menang. Pak Karim berhasil menyelamatkan Bu Lastri, tetapi ia tahu bahwa ini baru permulaan. Sari masih berkeliaran di desa, dan kekuatannya semakin sulit untuk dikendalikan. Pak Karim harus menemukan cara untuk menghentikan Sari sebelum semuanya terlambat. Setelah konfrontasi dengan Pak Karim, Sari menyadari bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk benar-benar menguasai desa. Ia kembali ke tempat persembunyiannya, merenungi bagaimana cara menyingkirkan Pak Karim, satu-satunya ancaman yang bisa menghentikannya.
Namun, dendamnya yang dalam terus membakar hati dan pikirannya. Sementara itu di masjid, Pak Karim berkumpul dengan beberapa warga yang masih hidup. Hanya segelintir dari mereka yang tersisa, kebanyakan adalah wanita tua, anak-anak kecil, dan 1 atau 2 pria dewasa yang berhasil selamat dari serangan Sari. "Kita tidak bisa terus seperti ini," ujar seorang pria dengan nada panik. "Sari akan terus membantai kita satu persatu. Kita harus melarikan diri." Pak Karim menggeleng pelan. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Sari bukan sekadar manusia lagi. Ia adalah makhluk kegelapan yang bisa mencium bau ketakutan. Jika kita pergi, dia akan tetap memburu kita. Para warga terdiam. Mereka tahu Pak Karim benar, tetapi ketakutan mereka membuat mereka merasa tidak ada jalan keluar. Malam harinya, Sari melancarkan serangan yang lebih brutal. Kali ini, ia tidak hanya memburu wanita hamil, tetapi siapa saja yang berani melawan atau mencoba melarikan diri. Dengan wujud palasik yang menyeramkan, Sari menerobos rumah-rumah yang terkunci. Jeritan terdengar di seluruh penjuru desa saat tubuh-tubuh warga tercerai-berai oleh keganasannya. Pak Karim mencoba melindungi warga yang tersisa dengan doa dan ayat suci, tetapi Sari terlalu kuat. Ia tidak lagi hanya menyerang dengan kekuatan fisiknya, tetapi juga menggunakan kegelapan untuk menciptakan ilusi dan ketakutan di benak para warga. "Sari, berhenti. Kau sudah menghancurkan cukup banyak nyawa," teriak Pak Karim. Namun Sari hanya tertawa. "Kau tidak mengerti, Pak Ustadz. Desa ini telah menghancurkan keluargaku. Ini adalah bayaran atas apa yang mereka lakukan." Pak Karim mencoba melawannya dengan doa dan cahaya suci, tetapi Sari memanfaatkan kelemahannya. Jumlah korban yang semakin banyak membuat kekuatannya semakin besar. Bu Lastri menyerah pada nasib. Di tengah kekacauan ini, Bu Lastri yang terluka parah hanya bisa menangis. Ia tahu bahwa ini adalah kesalahannya, tetapi ia tidak bisa lagi menghentikan Sari. Dalam tangisnya, ia berdoa agar Tuhan memberikan keadilan kepada desa ini, meskipun itu berarti dirinya juga harus mati. "Sari, cucuku, maafkan nenekmu ini," bisik Bu Lastri sebelum napasnya yang terakhir. Menjelang fajar, hampir seluruh desa telah menjadi puing-puing. Mayat-mayat bergelimpangan di jalanan dan hanya beberapa orang yang berhasil bersembunyi di tempat yang tidak terjangkau oleh Sari. Pak Karim masih hidup, tetapi ia tahu bahwa waktunya semakin sedikit. "Saya tidak bisa menghentikannya sendirian," gumamnya. "Tapi jika ini kehendak Tuhan, maka biarlah saya menjadi korban terakhir untuk menyelamatkan yang lain." Sari kini tak terhentikan. Hanya sedikit warga desa yang tersisa bersembunyi di celah-celah reruntuhan dan rumah yang telah hancur. Bau kematian memenuhi udara, sementara jeritan-jeritan minta tolong hanya menjadi hiburan bagi Sari. Kekuatannya semakin besar dan dendamnya telah menguasai sepenuhnya hati serta pikirannya. Pak Karim, yang kini menjadi satu-satunya orang yang berani menghadapi Sari, tahu bahwa waktu tidak lagi berpihak padanya. Ia memutuskan untuk menggunakan strategi terakhir, sebuah ritual pemurnian besar yang akan membutuhkan pengorbanan dirinya sendiri. "Jika aku gagal, desa ini akan benar-benar musnah," ujar Pak Karim kepada 2 warga yang masih hidup, seorang pria tua dan seorang remaja perempuan yang terisak ketakutan di sudut masjid. "Pak Ustadz, apa yang bisa kami lakukan?" tanya pria tua itu. Pak Karim menggeleng. "Pergilah, selamatkan diri kalian. Jika Tuhan mengizinkan, aku akan menghentikan Sari. Tapi jika aku gagal, kalian harus menjadi saksi atas apa yang terjadi di desa ini." Remaja perempuan itu menangis terseduh-seduh. "Dia akan memburu kami, Pak Ustadz. Dia tidak akan berhenti." Pak Karim menatapnya dengan penuh iba. "Aku tahu, tapi aku percaya Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan ini berlangsung selamanya. Kalian harus tetap bertahan." Sari menyadari niat Pak Karim. Di tempat persembunyiannya, Sari merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah energi terang yang perlahan muncul dari masjid membuat tubuhnya gelisah. "Apa ini?" bisik Sari. Ia segera menyadari bahwa Pak Karim sedang melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Dengan kemarahan yang membara, ia melesat menuju masjid. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menghentikanku," teriaknya dengan suara menggelegar yang mengguncang seluruh desa. Ketika Sari tiba di masjid, ia melihat Pak Karim sedang duduk bersila, dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan. Mulutnya terus merapalkan doa, dan di tangannya ada tongkat kayu yang memancarkan energi spiritual. "Sari," ujar Pak Karim tanpa membuka matanya, "ini adalah kesempatan terakhirmu untuk menghentikan semua ini. Jika kau terus melanjutkan, kau akan kehilangan segalanya, bahkan jiwamu sendiri." Sari tertawa keras. "Kehilangan? Aku sudah kehilangan segalanya sejak lama. Kau pikir doa-doamu bisa menyelamatkan desa ini?
Kau salah besar, Pak Ustaz. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Dengan kekuatan penuh, Sari menyerang Pak Karim. Bola-bola energi gelap meluncur ke arah sang Ustaz, tetapi ia tetap tenang. Cahaya yang mengelilinginya memantulkan serangan itu, menciptakan ledakan besar yang mengguncang tanah. Namun Sari tidak menyerah. Ia berubah menjadi wujud palasik sepenuhnya, dengan kepala yang melayang dan organ-organ yang berlumuran darah. Wujudnya kini begitu menyeramkan, sebuah perwujudan kegelapan yang murni. Pertarungan ini berlangsung sengit. Cahaya dan kegelapan saling bertabrakan, menerangi desa yang kini nyaris tak berpenghuni. Pak Karim memberikan segalanya, tetapi Sari terlalu kuat. Dalam satu serangan mematikan, Sari berhasil melukai Pak Karim dengan parah, membuat tongkat kayunya terpental. Pak Karim jatuh ke tanah, tubuhnya bersimbah darah. Namun, ia tidak berhenti berdoa. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia memandang Sari dan berkata, "Kau boleh mengalahkan aku, Sari, tapi ingat, kejahatan tidak pernah menang selamanya." Sari menghabisi Pak Karim tanpa ampun, meninggalkan tubuhnya yang tak bernyawa di masjid yang kini hancur. Dengan kematian Pak Karim, tidak ada lagi yang bisa menandingi kekuatan Sari. Ia melanjutkan pembantaian terakhirnya, memastikan tidak ada yang tersisa di desa. Pria tua dan remaja perempuan yang berhasil melarikan diri menjadi saksi bisu atas kehancuran total ini. "Aku akan kembali untuk kalian," bisik Sari dengan suara dingin sebelum menghilang ke dalam kegelapan malam. Desa kini benar-benar menjadi neraka di bumi. Tidak ada harapan yang tersisa, hanya puing-puing dan mayat-mayat yang menjadi saksi kebrutalan Sari. Dua orang yang selamat terus berlari, membawa rasa takut dan trauma yang tidak akan pernah hilang. Desa kini hanyalah tempat yang penuh kehancuran. Tidak ada suara kehidupan, hanya angin yang membawa bau anyir darah. Mayat-mayat warga berserakan di jalanan, menjadi saksi kebrutalan Sari. Dua orang yang selamat, pria tua bernama Pak Darto dan remaja perempuan bernama Lilis, bersembunyi di hutan dengan rasa takut yang luar biasa. Pak Darto memegang tangan Lilis erat-erat. "Kita harus terus bergerak, jangan berhenti," bisiknya. "Pak, aku tidak kuat lagi. Dia pasti akan menemukan kita," jawab Lilis dengan air mata mengalir di pipinya. Pak Darto menggeleng dengan tegas. "Kita tidak boleh menyerah. Kau masih muda, kau harus bertahan hidup." Namun, di dalam hatinya, Pak Darto tahu mereka hanya menunggu waktu sebelum Sari menemukan mereka. Tidak ada tempat yang benar-benar aman dari monster itu. Sari dengan wujud palasiknya terbang di atas desa yang hancur. Matanya menyala merah mencari jejak mangsanya yang tersisa. Bau ketakutan Lilis dan Pak Darto memandu langkahnya. "Mereka tidak bisa lari dariku," gumamnya sambil tertawa pelan. Namun sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Kekuatan besar yang ia miliki membuatnya kehilangan kendali. Sari merasa jiwanya semakin haus, semakin penuh dengan dendam yang bahkan ia sendiri tidak dapat kendalikan. Malam itu, Sari akhirnya menemukan tempat persembunyian Pak Darto dan Lilis. Ia muncul di hadapan mereka dengan senyuman mengerikan, tubuhnya melayang dengan organ-organ yang menjuntai. "Berani sekali kalian mencoba lari dariku," ujar Sari dengan nada dingin. Pak Darto berdiri di depan Lilis, melindunginya. "Kau sudah cukup menghancurkan desa ini, Sari. Apalagi yang kau inginkan?" Sari tertawa keras. "Aku ingin memastikan tidak ada yang selamat. Tidak ada yang bisa menceritakan apa yang terjadi di desa ini." Pak Darto mencoba melawan dengan sebatang kayu, tetapi tentu saja itu sia-sia. Dengan satu gerakan, Sari menjatuhkannya ke tanah. Namun, sebelum Sari menghabisi mereka, Lilis tiba-tiba berteriak, "Sari, berhenti! Apa kau tidak lelah? Apa kau tidak merasa ini cukup?" Teriakan Lilis membuat Sari terdiam sejenak. Dalam benaknya, suara neneknya Bu Lastri muncul. "Dendam tidak akan pernah membuatmu bahagia, Sari. Kau akan kehilangan semuanya, termasuk jiwamu." Namun Sari menepis suara itu. "Tidak, aku melakukan ini demi keluargaku. Mereka pantas menderita," teriaknya seperti meyakinkan dirinya sendiri. Tapi untuk pertama kalinya ada keraguan di dalam hati Sari. Saat Sari hendak menyerang Lilis, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap pekat meskipun bulan masih bersinar terang. Suara gemuruh terdengar dan tanah di bawah kaki mereka bergetar. "Sari!" Suara yang dalam dan menyeramkan terdengar dari kegelapan. "Kau telah melampaui batas. Kini kau harus membayar harga atas kekuatan yang kau gunakan." Sari menoleh dengan tatapan bingung. "Siapa kau?" Dari kegelapan itu muncul sosok besar dengan mata bersinar merah. Itu adalah roh yang memberikan kekuatan palasik kepada neneknya dulu. "Kau telah mengacaukan keseimbangan. Kau tidak hanya membantai manusia, tetapi juga menghancurkan alam. Kini saatnya kau membayar dengan jiwamu." Sari, meskipun kuat, tidak mampu menandingi roh besar itu.
Pertarungan antara mereka mengguncang hutan. Pak Darto dan Lilis hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan. Roh itu mencoba menyeret jiwa Sari ke dunia lain, tetapi Sari melawan dengan seluruh kekuatannya. "Aku tidak akan menyerah, aku tidak akan kalah," teriaknya. Namun, semakin ia melawan, semakin besar rasa sakit yang ia rasakan. Kekuatannya mulai melemah, dan tubuhnya yang semula tak terkalahkan kini terlihat mulai retak, seperti porselen yang pecah. Sari berhasil melukai roh besar itu, tetapi ia tahu kekuatannya tidak cukup untuk benar-benar mengalahkannya. Sementara itu, roh itu bersumpah untuk menghancurkan Sari sepenuhnya, meskipun harus menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Pak Darto dan Lilis memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri lebih jauh ke dalam hutan. Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah benar-benar aman. Langit di atas desa semakin gelap, seperti memprediksi akhir dari tragedi yang sudah terlalu lama berlangsung. Sari dengan kekuatannya yang hampir habis, terus melawan roh besar yang mencoba menyeretnya ke dunia lain. Tubuh Sari mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Kulitnya retak-retak, matanya yang menyala merah, kini redup. Namun, dendam yang membara dalam dirinya membuatnya enggan menyerah. "Ini hidupku, ini kekuatanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku," teriak Sari dengan suara yang semakin parau. Roh besar itu hanya tertawa dingin. "Kau lupa, Sari, kekuatan ini bukan milikmu. Kau hanyalah alat. Kini saatnya kau membayar harga untuk semua kehancuran yang kau ciptakan." Di tengah kekacauan itu, Pak Darto dan Lilis bersembunyi di balik semak-semak, menyaksikan pertarungan dahsyat yang mengguncang bumi. "Pak, kita tidak mungkin selamat. Desa ini sudah mati. Kita sudah kalah," bisik Lilis dengan air mata mengalir deras. Pak Darto yang juga diliputi ketakutan mencoba memberikan harapan. "Kita masih hidup, Lilis. Itu artinya kita masih punya kesempatan. Selama kita bisa keluar dari hutan ini, kita bisa memulai hidup baru." Namun, mereka tahu bahwa kehancuran yang terjadi tidak akan menyisakan banyak harapan. Roh besar itu akhirnya berhasil menjatuhkan Sari ke tanah. Tubuhnya yang retak mulai pecah dan darah hitam mengalir keluar. Tetapi Sari masih mencoba bangkit meskipun tubuhnya sudah hampir tidak berbentuk. "Kau tidak akan mengambil kekuatanku." Sari berteriak untuk terakhir kalinya, lalu menyerang roh besar dengan sisa tenaganya. Dalam serangan itu, Sari berhasil menancapkan tangannya ke dada roh tersebut, membuatnya terluka parah. Namun, roh itu hanya tersenyum dingin. "Kau memang kuat, Sari. Tapi kau lupa aku adalah sumber dari kekuatanmu. Jika aku mati, kau juga akan musnah." Dalam sekejap, roh besar itu meremas tubuh Sari dengan kekuatannya. Tubuh Sari hancur berkeping dan jerit-jeritnya menggema di seluruh desa. Saat Sari hancur, kekuatan besar yang ia lepaskan menciptakan gelombang energi yang menghancurkan seluruh desa. Rumah-rumah yang tersisa roboh, pohon-pohon tumbang, dan tanah retak seperti jurang neraka. Pak Darto dan Lilis mencoba melarikan diri, tetapi gelombang energi itu menyapu semuanya. Pak Darto tersungkur ke tanah, terluka parah, tetapi ia berhasil melindungi Lilis dengan tubuhnya. "Pak, jangan tinggalkan aku!" teriak Lilis sambil mengguncang tubuh Pak Darto yang terbaring lemah. Dengan napas yang tersisa, Pak Darto berkata, "Lilis, kau harus bertahan. Jangan biarkan dendam menguasaimu seperti yang terjadi pada Sari. Lari, temukan tempat yang aman." Setelah itu, Pak Darto menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Lilis seorang diri di tengah kehancuran. Lilis berdiri di atas puing-puing desa, satu-satunya yang selamat dari tragedi itu. Dengan mata yang penuh air mata, ia berjalan menjauh dari desa yang kini hanya menjadi kenangan buruk. Sementara itu, roh besar yang menghancurkan Sari juga perlahan menghilang, membawa sisa-sisa kekuatan Palasik ke dunia lain. Namun, sebelum menghilang, ia meninggalkan sebuah pesan yang menggema di udara. Dendam tidak pernah membawa kemenangan, hanya kehancuran. Lilis akhirnya menemukan jalan keluar dari hutan dan tiba di desa lain, penuh luka dan trauma dari apa yang telah ia saksikan. Ia adalah satu-satunya saksi dari kehancuran yang disebabkan oleh dendam dan kekuatan terlarang. Namun, meskipun Sari telah hancur, bayangan dendam dan kekuatan gelap itu tetap ada, tersembunyi di tempat yang tak terjangkau, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Cerita ini berakhir dengan Lilis yang berjalan menjauh, meninggalkan semua yang ia kenal, dengan harapan bahwa ia bisa memulai hidup baru. Tetapi di dalam hatinya ia tahu bahwa luka yang ditinggalkan oleh tragedi itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya.